Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini dengan kerinduan hati kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, biarlah kami semua boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kasih setianya dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Berikan sorak-sorai termulia bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Derajat. Saya persilakan.
Shalom, selamat pagi ibu-ibu, bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kami bisa berdiri di sini karena kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada saya khususnya dan keluarga. Saya lama enggak ibadah pagi maupun sore ya. Biasanya saya keluarga kebaktian sore. Saya itu dinyatakan COVID-19 itu sudah cukup paling lama mungkin ya, se-Indonesia mungkin paling lama 4 bulan. Kalau yang lain kan paling biasa ya 3 minggu, 1 bulan lah minimal. Saya itu sampai 4 bulan. Waktu yang sangat ya dibilang wah melelahkan juga buat saya. Saya pribadi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman di gereja maupun di pekerjaan saya. Tapi tetap saya itu mempunyai rasa sangat tabah gitu ya. Jadi sangat saya itu tidak ada rasa istilah menyerah gitu. Tetap saya berusaha. Saya PCR awal pertama di rumah sakit Harapan Sehat ya, Jatibarang itu dinyatakan reaktif, tapi belum PCR. Saya pulang, badan saya itu merasa linu, greges, sakit gitu. Tapi tetap saya dalam dakom menyemangati teman-teman semua. Berjalannya waktu, tetap saya masih mempunyai rasa seperti itu. Akhirnya Pak Gembala mengasih tahu sama saya, Pak Derajat, lebih baik Pak Derajat harus tes PCR. Karena apa? Jangan mengandalkan diri kita, kekuatan kita. Karena Tuhan pun juga memakai dokter untuk mendeteksi semua lewat dokter. Itu dari Tuhan. Pak Derajat harus bisa untuk menjadi suatu kepala keluarga, harus bertindak untuk menjadi ke depan ya, untuk memimpin. Pak Derajat harus tes. Saya itu takut karena yang saya dengar tes PCR itu lebih katanya ya, lebih sakit gitu. Tapi saya harus, karena dorongan Roh Kudus juga mungkin ya, saya harus berani. Saya lakukan itu di Tegal. Saya periksa, ternyata hasilnya positif. Di PCR itu positif, saya itu COVID-19 itu. Saya merenungkan diri, saya mengurung diri selama setengah bulan, terus saya cek lagi ke dokter, terus dikasih saran untuk PCR lagi, ternyata masih positif. Saya itu bingung, ini kok COVID lama 1 bulan gitu, sedangkan yang lain paling 3 minggu selesai gitu. Saya dikasih saran apa saja saya ikuti itu, dan saya tetap bergumul dengan Tuhan. Saya minta dukungan dengan saudara-saudara semua dari gereja, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua jemaat. Saya itu merasa terima kasih sekali. Saya tetap berusaha untuk itu.
saya badannya sehat, ternyata saya badannya sehat. Sudah saya sehat, saya coba lakukan tes lagi, hasilnya masih positif lagi yang kedua. Saya tuh bingung, ini apa ya? Apa ada yang lain dalam diri saya sakit gitu? Tetap saya untuk Tuhan mengarahkan saya untuk berdoa. Jujur saya setiap malam tidak pernah berdoa, tapi setelah itu saya berdoa. Saya ngikuti apa semua dari Pak Gembala, juga mendengar di YouTube tentang kesaksian firman-firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak pendeta-pendeta yang lain. Itu saya diteguhkan di situ, saya dikuatkan, dan saya itu benar-benar merasa merasa sesuatu yang sangat semangat itu loh. Saya nggak pernah menyerah, saya semangat. Saya berusaha tes lagi, hasilnya positif lagi. Hampir putus asa saya hampir putus asa. Malah saya meninggalkan, kadang-kadang nggak pernah dekom. Tapi tindakan saya itu salah sebetulnya. Seharusnya kalau saya kena COVID itu harus tetap semangat, mendekat diri dengan Tuhan, jangan lari. Saya pernah lari, tapi itu tujuannya kemana itu saya nggak tahu. Akhirnya saya kembali lagi. Saya dikasih tahu sama Pak Gem, ayo semangat, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang kamu berikan dengan Tuhan itu perlu kita syukuri. Saya berusaha untuk menerima itu. Tes yang ketiga, keempat juga sama, hasilnya positif. Ada yang menyarankan pindah Pak, pindah tempat, jangan di tempat itu aja, coba. Saya berdoa, ya dokter menyarankan aktivitas sudah biasa aja Pak, lakukan apa yang Bapak biasa lakukan, karena itu COVID sudah nggak ada, sudah dinyatakan itu sudah mati, tinggal bangkai-bangkainya gitu. Jadi saya lakukan untuk aktivitas saya biar saya tidak stres itu Pak, tidak stres itu. Tetap saya lakukan itu untuk aktivitas sehari-hari. Ya banyak yang menerima, banyak yang nggak terima. Saya semua itu nyadari, karena COVID itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya sekali. Hanya penularannya yang lebih cepat itu. Saat itu cemas, saya punya rasa udah benar-benar saya menyerah kalau COVID ini. Kalaupun Tuhan panggil saya, siap gitu. Tapi semua saya tetap berusaha untuk bangkit gitu. Saya tes yang terakhir yang ke-6 kali juga saya awal pertama saya ada pinggang saya itu sakit. Saya konsultasi sama teman-teman, terus teman menyarankan ke dokter Lukas saja gitu. Maaf, saya bukan promosi dokter Lukas ya. Itu saya datang ke dokter Lukas, saya ditanya sakitnya apa, saya sakitnya pinggang dok, saya pinggang sekali dan kencingnya juga agak keruh gitu. Terus dikasih saran, kasih resep juga, dikasih pengantar untuk cek di Prodia. Saya cek ke Prodia, ada tes PCR-nya. Wah ini saya tadi nggak jujur dengan dokter, nanti saya kelihatan saya bisa dimarahin gitu. Saya cek ke dokter itu, terus yang kedua hasilnya saya datangi ke dokter, dokternya bilang, Pak Derajat ini COVID-19 nih, COVID ini positif. Terus, oh saya COVID dok, saya pura-pura, saya membohongi dokter, oh saya COVID dok. Padahal saya
ini ya, saya nggak ngerti ini dah. Ini COVID ini, Pak Derajat ini harus COVID, harus isolasi mandiri nih di rumah selama 3 minggu. Wah, saya sudah COVID lama, saya nggak terus terang sama dokter ini jujur. Terus saya di situ saya membuka dengan dokter. Yang kedua ke dokter itu saya, dok, ini saya mohon maaf ya dok sebelumnya. Saya itu memang benar-benar kena COVID sejak tanggal 2 Februari 2021 dok. Saya nggak cerita dengan dokter, saya nggak jujur. Kali ini saya minta jujur, saya nggak mau bohong. Terus dokter kasih saran, ya kasih saran, dicek lagi semua, ya memang COVID sudah nggak ada sih ini, cuma Pak Derajat harus menjaga ini ya, menjaga prokes itu ya. Saya yang terakhir di itu, yang saya anehnya itu gini, pada saat tes PCR saya itu badannya itu sehat, betul-betul sehat, tapi kenapa hasilnya positif gitu. Sedangkan kemarin saya mau tes, itu badannya itu sudah nggak karuan, sudah ya katakan nggak mungkin saya ini hasilnya negatif. Tapi Pak Gembala saya itu, Pak Hensan itu video call sama saya malam atau pagi itu saya lupa. Itu saya suruh, nanti Pak kalau mau tes PCR saya akan doakan doa sepakat gitu. Doa sepakat itu sangat terjawab oleh Tuhan, karena 1-2 orang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya bagus. Dan itu pun PCR yang ke-8, angka yang ke-8 itu angka yang benar-benar Tuhan punya itu. Saya yakini buat Pak Derajat hasilnya negatif. Saya di situ amin Pak, amin. Itu yang saya harapkan, itu yang saya minta itu Pak. Ya Pak Derajat harus yakin, karena doa sepakat itu sangat besar kuasanya gitu. Saya itu doa sepakat ya gimana ya, karena badan saya itu merasa sakit, masih sakit ya, jadi agak setengah-setengah gitu. Tapi setelah saya cek di sana, saya tanya sama dokter, dok, apakah saya boleh PCR? Karena saya ini badannya ini sangat panas dok, sangat, ya nggak memungkinkan untuk cek PCR. Dokter bilang lakukan aja, enggak apa-apa, enggak ada hubungannya. Di situ saya cek, hasilnya yang seharusnya hari Sabtu itu keluar, hari Jumat sore keluar, itu nggak ada kiriman dari WA saya, nggak ada kiriman. Saya gelisah karena hari Minggunya ada ulang tahun gereja ini ya, saya pengen gitu loh, kalaupun hasilnya negatif saya bisa masuk gereja, bisa bertemu lah dengan semua gitu. Di situ entah ini pekerjaan Tuhan untuk membuat saya dagdikduk jantung saya itu nggak dikasih, nggak ada kabar sama sekali. Jadi saya itu gimana ya ini hasilnya. Hari Sabtu saya datengin, Sabtu sore ternyata tutup, prodianya tutup. Saya WA sama asisten dokter Lukas untuk pengiriman hasil tes saya, apakah sudah dikirim ke Pak Dokter Lukas? Jawabnya sudah. Saya ingin tahu Mbak itu hasilnya gimana. Saya nggak berani buka Pak, karena itu wewenang Pak Dokter gitu. Oh ya udah nggak apa. Hari Minggu jelas tutup. Hari Senin saya datangi ke sana awal gitu ya. Saya datangi awal. Saya ditanya sama dokter, apalagi Pak Derajat yang sakit, yang dirasa gitu.
Kalau yang dirasa sekarang sih masih agak padukan, tapi ya enggak begitu berat dok. Ya, ini tes untuk darah semua dari hasil tes lemak, ada apa segala macam. Itu Pak Derajat bagus sekali, nggak ada kendala. Cuma ini Pak yang VCR lah, di situ ya bilang cuma ini Pak, di VCR saya itu sudah lemes, ini positif lagi, kayak gitu. Iya dok, itu saya pengen tahu itu yang VCR dok. Ini Pak Derajat VCR-nya tidak terdeteksi negatif. Saya itu puji Tuhan itu terjawab semua. Iya, itu terjawab semua dari doa-doa pagem, dari doa-doa hamba-hamba Tuhan, semua doa sepakat. Disitulah saya percaya itu doa sepakat sangat besar kuasanya. Tuhan memang luar biasa bagi saya dan keluarga saya, bisa bertemu kembali dengan teman-teman, dengan semua yang mungkin hari Senin saya mulai berangkat kerja. Di situ saya luar biasa, hati saya itu merasa dimenangkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ini kesaksian saya kiranya menjadi menjadi momentum bagi saya, itu sangat-sangat berharga sekali dari Tuhan. Kiranya ini aja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetap kami himbau, tetap harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Itu COVID memang luar biasa sekali kalau sudah kena. Janganlah, cukup saya aja yang kena COVID, yang lain jangan. Udah, kiranya ini aja kesaksian saya dari sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari dengan kerinduan hati kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku,
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Pada apa yang saya kerjakan? Untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tempat ini.
saudara menyembah Tuhan, mari berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh. Ya Rabba Pasikin, ya Rabba Bapa, ya Rabba Nyatakan kuasamu Yesus. Ya Rabba Kami menyembah, Mari sembah Dia. kami Nyatakan isi sembah hatimu Kau kepada Dia. Tuhan. Yesus, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Suara mengangkat hati. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Sepanjang ibadah ini biar Engkau cengkram kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Jamah setiap kami, peluk setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih buat pribadi-Mu yang nyata di tengah-tengah kebaktian kami pagi ini. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang rindu mendengarkan suara Tuhan, mari serukan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Jesse tetap di situ saja. Saya sangat menikmati kebaktian pagi hari ini, puji-pujian yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat tim PW Praise and Worship. Saya ingat waktu gereja ini belum berdiri ya, waktu masih gereja yang lama, kami dari Tegal mengadakan pelatihan. Tapi saya rasa mereka berkembang pesat bukan karena kami, tapi karena mereka yang luar biasa memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini saya minta sepanjang khotbah saya diiringi oleh pianis kita pagi ini. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, saya ingin membagikan tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Kesaksian yang luar biasa Pak Derajat. COVID 4 bulan itu ya luar biasa ya. Saya pernah mengalami bulan Maret tahun 2020. Di Indonesia baru awal-awal ada COVID ya. Waktu itu saya sedang latihan musik. Tiba-tiba Bapak Gembala, Pak John, telepon saya, Han, tolong layani jemaat, ada seseorang jemaat. Anaknya minta dilayani di rumah sakit. Siap Om, saya tinggal latihan. Saya ngomong sama teman-teman. Lalu saya ke sana ke rumah sakit. Awalnya tidak boleh masuk Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Pak, saya mau mendoakan pasien yang ada di sini. Awalnya nggak boleh masuk. Waktu itu belum ada anjuran untuk pakai masker. Lalu kemudian saya menggunakan kartu sakti Pak Hensan. Kartu pendeta. Saya bilang, saya ulama Pak. Ini umat saya bilang gitu. Sebentar saja saya mau doakan. Lalu setelah ditunjukkan kartu pendeta, kartu sakti itu,
dipersilahkan masuk oleh security. Saya masuk ke ruangan ICU. Saya waktu itu tanpa masker Bapak Ibu Saudara, karena memang belum ada larangan masker. Kalau nggak salah Pak Terawan bilang yang pakai masker hanya yang sakit, ya ingat nggak ya awal-awal. Nah, saya mendoakan, saya tumpang tangan, saya bisiki. Dalam nama Tuhan Yesus selesai, saya pulang. 3 hari kemudian saya mendengar kabar Bapak ini meninggal. Akhirnya saya menuju rumah sakit. Ketika saya menuju rumah sakit, lalu anaknya dari kejauhan seperti ini ke saya. Saya pikir kenapa ini? Dia ngomong, Pak maaf, Pak Pendeta maaf. Ini anaknya bukan anak Tuhan, maksudnya agama lain. Maaf Pak Pendeta maaf, saya kenapa? Saya melibatkan Bapak. Saya tanya kenapa? Papa meninggal dan sebelum meninggal dinyatakan positif COVID. Itu saya tiba-tiba jadi sesak nafas Bapak Ibu Saudara. Tadinya nggak sesak nafas tapi tiba-tiba kok jadi sesak ya gitu ya. Saya pulang, saya cerita sama istri, ya istri agak harusnya nggak usah, kan udah dilarang gitu. Ya tapi gimana kita melayani jemaat. Lalu kemudian itu saya masih ya Tuhan tolong gitu. Saya ngomong sama istri gini, kita dengar di berita ya, di Cina seperti ini di Wuhan. Tapi sekarang di depan mata. Dan pada waktu itu ada banyak sosmed Bapak Ibu Saudara tahu tentang orang yang baru pakai APD, suster-suster pakai ini, pakai itu, pakai masker, pakai. Saya langsung mikir, saya tumpang tangan tanpa pakai masker, deket-deket sama orang itu. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, saya minta izin Om John, saya nggak ngantor, saya isolasi 2 minggu. Saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di media sosial saya jadi pendeta yang terkenal ya. Pendeta besar yang terkenal Saudara. Pesannya adalah dicari oleh Dinkes Pendeta Handoyo. Saya lihat itu, aduh gimana ini. Saudara-saudara semua pada nelpon semua. Saking gak kuatnya, saya matikan handphone saya Saudara. Lalu kemudian saya punya inisiatif, saya hubungi Dinkes, saya ngomong, Pak, saya mau tanya, kok ini ada berita seperti ini? Saya kooperatif kalau misalnya gini, dipanggil untuk waktu itu bukan antigen, apa namanya, rapid. Saya rapid, saya kooperatif kok. Tapi ada berita, saya juga tidak tahu Pak Pendeta, kata Dinkes. Saya cuma tanya ke orang, Handoyo di mana ya rumahnya, tapi seolah-olah Bapak itu daftar pencarian orang seperti itu Saudara. Dan pada waktu itu saya dites, memang hasilnya negatif. Tapi katanya ditunggu lagi Pak, nanti tes yang kedua. Saudara, saya di rumah, saya sama anak-anak. Papi mertua saya bilang, udah anak-anak ikut papi. Saya bilang gini, loh ini anak-anak udah tinggal sama saya, nanti kalau dia kenapa-kenapa, papi yang malah kenapa-kenapa, udah di sini aja. Beberapa hari, saya kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi titik terendah iman saya adalah ketika anak saya yang kedua panas, diare. Katanya itu salah satu tanda COVID. Saya nggak kuat, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya saja yang ngalami. Ya, kata Pak Derajat tadi juga sama, saya saja jangan saudara gitu ya. Saya nggak kuat lihat anak saya panas kayak gitu. Lalu kemudian Pastor Daniel telepon, waktu itu dia masih di Hong Kong. Pastor Daniel telepon, Om John telepon, loh kamu kok pilek gitu. Saya bilang ini bukan pilek Om, saya habis nangis Om, saya bilang gitu. Terus dikasih kekuatan. Dan puji Tuhan, tes yang kedua juga dinyatakan negatif. Saudaraku yang kekasih, tapi di situ saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Satu pengalaman yang luar biasa. Dari situ anak bapak yang saya layani ini yang COVID, dia saya tuntun terima Tuhan Yesus dan mereka terima Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Tuhan Yesus bisa pakai cara apapun ya untuk menyelamatkan orang. Nah, saudara, hari-hari ini kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, belajar dari Raja Daud. Daud itu dipandang rendah oleh ayah dan kakaknya. Saya nggak akan bahas ini terlalu panjang. Saudara ingat ketika Samuel datang ke rumah Isai, dia berkata, aku mau mengurapi salah satu anakmu menjadi raja. Lalu ketika anaknya keluar dan Tuhan berkata, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Sampai Samuel berkata seperti ini, ada lagi enggak anakmu? Ada, tapi lagi menggembalakan kambing domba di padang. Lalu Samuel berkata, panggil dia, sebab kalau dia tidak dipanggil, kita tidak akan makan. Dari ayat itu kita ngerti sebetulnya ada acara makan-makan. Saudara bayangkan sebuah acara yang besar di keluarga. Nabi besar datang di rumah Isai. Bahkan untuk apa? Untuk mengangkat seorang dari mereka menjadi raja, itu acara besar. Mereka mengadakan makan-makan. Tapi kenapa si Daud disuruh tetap menggembalakan kambing domba? Bisa enggak hari ini kamu jangan menggembalakan kambing domba? Atau prepare 3 hari sebelumnya kamu cari rumput lebih banyak supaya enggak usah menggembalakan kambing domba, sebab ini ada acara besar, ini kakak-kakakmu akan diurapi menjadi raja. Tapi nyatanya tidak, saudara. Ya, Daud tetap menggembalakan domba. Saya membayangkan begini, ketika Samuel berkata seperti itu, ada orang suruhan, cepat-cepat panggil Daud, panggil Daud. Waktu itu belum ada WhatsApp, saudara ya. Dia lari, lalu ut kamu dipanggil. Kenapa? Ada Nabi Samuel. Saya bayangkan waktu itu Daud masih lagi nyanyi, saudara. Ya, lagunya Daud apa? Saya nunggu dia di kunci mayor ya. Dia lagi muter-muter, saudara, nggak apa-apa. Ya, kayak kunci apa? Tuhan adalah gembalaku. Ada backing vokalnya, mbek gitu, saudara ya. Takkan kekurangan aku, backing vokalnya. Nah, ya. Ia membaringkan aku. Nah, ketika Daud nyembah, tiba-tiba ada, ayo cepat kamu harus pulang, kamu dipanggil. Apa yang Daud lakukan? Oke, kamu pulang dulu. Saudara jangan cari di ayat ya, itu imajinasi saya, dan Daud meneruskan nyanyiannya dan dia berkata, Tuhan, bentar ya, aku dipanggil Papa. Nanti kita lanjut lagi ya Tuhan ya. Daud punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, saudara. Lalu dia diurapi menjadi raja, ada acara makan-makan, habis itu Daud mungkin berkata, Pak Samuel, apakah sudah selesai acaranya? Oh sudah, nak. Daud kembali lagi ke padang, lalu dia menyanyi pujian lagi, menyembah Tuhan. Daud gak kepikiran dia yang akan kepilih menjadi raja, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kakak-kakaknya juga tidak menghargai Daud. Tahu dari mana? Suatu kali kakak-kakaknya berperang, dan ketika menghadapi Goliat, ya, Goliat melecehkan nama Tuhan Allah Israel. Lalu kemudian apa? Daud disuruh papahnya, nak, bawa ini bekal makanan untuk kakak-kakakmu. Daud nurut, Daud bawa ya ke medan perperangan. Lalu Daud berkata seperti ini, loh kok kalian takut semua? Terus itu orang siapa? Kakaknya jawabnya apa? Kenapa kamu kesini? Kepada siapa kamu tinggalkan domba yang 2-3 ekor itu? Daud jawabannya, orang aku cuma tanya. Saudara, kakak-kakaknya pun tidak memandang baik terhadap Daud. Tapi Daud tidak mau menyimpan sakit hati. Coba katakan sama-sama saya, tidak mau menyimpan sakit hati. 2, 3, tidak mau menyimpan. Bukan hanya itu, ketika Daud
menikah dengan anak Saul, bayangkan saudara, dia mau dibunuh sama mertuanya sendiri. Istrinya Daud diberikan kepada pria lain. Wow. Tapi sekali lagi Daud tidak mau menyimpan sakit hati. Ya. Mau ditombak oleh mertuanya, istrinya diberikan kepada orang lain, saudara. Daud tidak mau menyimpan sakit hati. Saya melihat di mana saya lupa, di Facebook kalau nggak salah. Ada statement bagus dari Mary Riana. Dia berkata gini, untuk menangkap monyet, orang-orang yang menangkap monyet, mereka tidak usah menangkap dengan menyakiti monyet tersebut, pakai jaring, ditembak apa nggak usah. Ada cara gampang. Caranya adalah ambil botol yang mulut botolnya kecil, tapi bisa untuk masuk tangan monyet tersebut. Lalu diberi kacang yang wangi, lalu ditanam di tanah seperti itu. Atau digeletakin juga boleh. Nah, monyet akan ambil itu kacang, dia masuk tangan. Ketika ambil kacang, tangannya akan menggenggam. Ketika tangannya genggam, dia nggak bisa keluarkan itu tangan. Kalau misalnya botol itu ditanam di tanah, dia nggak bisa kemana-mana. Lalu kalau botol itu pun bisa lepas dari tanah, dia juga akan sangat mudah ditangkap karena dia nggak bisa lincah karena tangannya ada botol. Nanti orang tinggal tangkap monyet itu dengan sangat mudah. Mungkin saudara menertawakan, wah kenapa nggak mau lepas saja kacang itu, kan dia bisa keluar lagi. Tapi itu, nah kadangkala kita menertawakan monyet tersebut, sebetulnya kita juga melakukan hal yang sama. Kita sudah tahu bahwa sakit hati, ya, dendam, itu hal yang tidak baik, itu hal yang menjerat, bahkan itu hal yang membuat kita punya beban ketika kita melangkahi hidup ini. Tapi kita tidak mau melepas itu. Monyet itu ambil kacang, tangannya menggenggam jadi besar dan dia tidak bisa lepaskan itu tangannya. Saudara, kalau saudara tidak mau terjerat, lepaskan kacang itu. Artinya apa? Lepaskan setiap masalah kita. Daud tahu benar, dia tidak mau ditawan oleh yang namanya sakit hati. Pernah lagi Daud mengalami masa-masa yang sulit, 1 Samuel 30, ketika Siklag diserang. Anak-anak dan istri ditawan semua oleh musuh. Ketika mereka pulang perang, mereka kaget, loh Siklag terbakar, istri dan anak sudah tidak ada di sana. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Orang-orang pengikut Daud yang tadinya berperang bareng Daud, mereka malah marah sama Daud, dan di firman Tuhan katakan mereka mau lempari Daud dengan batu. Mungkin gara-gara kamu, istri anak-anakku ditawan orang. Apa yang Daud lakukan? Dia masuk, dia ambil baju efod, dan dia tanya sama Tuhan. Ini Daud, saudara, orang yang gagah perkasa, dia perang menang terus. Tapi tetap dia tanya sama Tuhan, aku kejar apa enggak Tuhan? Tuhan ngomong kejar. Lalu mereka kejar dan mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Saudaraku yang kekasih, adakah kita yang punya masalah-masalah berat, bahkan lebih berat dari Daud, saudara? Hari-hari ini kita punya masalah yang sama, COVID. Mungkin ada beberapa di antara kita yang punya bisnis yang lagi lemah. Ya, saudara bersyukur gereja
seperti ini dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Saya 1,5 tahun satu tahun lah ya, 1 tahun di GBA Asem 3 nggak ada kebaktian, saudara, secara onsite. Apalagi ini anaknya pulang dari Hong Kong, di Hong Kong tuh nggak ada orang buka masker, jadi mereka ketat sekali. Bulan Juni ini baru akan dibuka, dan kita mengadopsi sistemnya Pak Andi Cokro. Jemaat daftar, terus dikasih nomor di kursi dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, maksud saya gini, kita ada di situasi yang sama. Kok Wing ngomong gini, hari-hari ini orang yang memuja olahraga, mereka tidak bisa menyaksikan olahraga. Mungkin lewat TV kali bisa. Tapi menyaksikan secara langsung, dengan euforia yang begitu luar biasa, mereka nggak bisa itu. Orang-orang yang suka konser musik, mereka hari-hari ini nggak bisa, saudara, lihat konser musik. Pernikahan juga dibatasi. Saya pernah main musik pernikahan di belakang panggung, saudara. Dan hari-hari ini udah biasa itu. Yang saya mau katakan apa, saudara? Kita ada di situasi yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan ngomong gini, tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau saudara lihat kehidupan Daud, dia bukan orang yang sempurna, saudara. Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Bahkan dosa-dosa itu membuat dia melakukan pembunuhan dan melahirkan dosa-dosa yang lain. Tapi apa yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya tidak lain adalah karena Daud memiliki keintiman dengan Tuhan. Tahu lagu ini? Hanya dekat Allah saja aku merasa. Daud, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku. Daud sangat ngerti benar. Kekuatan dia dapatkan ketika dia ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini ketika orang menghadapi COVID-19, ketika orang menghadapi bisnis yang lagi melorot, ketika orang menghadapi situasi yang sulit, cilaka sekali ketika dia memutuskan malah untuk mundur dari aktivitas rohani. Menghindar dari keintiman dengan Tuhan. Wah, sudah habis, saudara. Tapi Daud ngerti, yang membuat dia bertahan menghadapi segala masalah apa? Karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Bagaimana cara Daud memiliki keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, Daud mengungkapkan pengalaman imannya dan selalu mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan, dia seperti curhat kepada Tuhan. Kalau saudara selidiki, dia punya pattern doa. Nanti saudara lihat di Mazmur, patternnya hampir sama. Pertama dia berkata, Tuhan, musuhku mau menghabisi aku. Tuhan, aku seperti ini, aku seperti ini, aku ditekan, aku ini. Daud mengungkapkan itu kepada Tuhan. Tapi setelah itu dia berkata, tapi aku memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Allah yang menciptakan langit bumi. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Itu yang dilakukan Daud. Dia mencurahkan isi hatinya dan dia menyatakan bahwa Tuhan luar biasa. Setelah itu dia baru berkata, tolonglah aku Tuhan. Pattern dari Daud seperti itu. Nah saudaraku, curahkan pengalaman kita kepada Tuhan apapun itu. Apapun itu.
satu kali saya punya pengalaman dengan istri saya. Kami ada cicilan rumah, ada cicilan mobil pada waktu itu. Sebetulnya cukup, tapi saya lupa karena sesuatu hal ada pengeluaran yang tak terduga. Sampai pada satu titik kami tidak punya uang sama sekali. Saya ngomong sama istri dan kita doa sama-sama. Tuhan, besok gak punya uang. Gimana? Mungkin saya bisa telepon ke orang yang dekat dengan saya dan pasti mereka pinjami uang saya karena saya mungkin gak pernah pinjam uang gitu, saudara. Tapi saya gak mau melakukan itu, saya berdoa sama Tuhan, saya curahkan isi hati saya sama Tuhan. Besok pagi-pagi benar, saudara, papa mertua saya, papahnya dia telepon. Saya punya mobil Camry yang saya bawa ini. Mobil kamu hari Sabtu dipakai enggak? Enggak, Bi. Oke, hias mobil kamu karena ada yang pengantin yang mau pakai. Oke, saya sampai bingung. Biasanya kalau pesan mobil pengantin, Julius berapa lama pesan mobil pengantin? Alphard ya waktu itu kalau nggak salah pakainya. Atau punya sendiri ya? Oh, sewa ya. Nah, mobil pengantin paling enggak ini gini, 2-3 bulan lah. Berapa harganya segini? Oke, aku bulan ini pinjem gitu, sewa. Saya prepare supirnya, nanti kami memang itu mobil kami sewakan. Tapi saudara bayangkan ketika kami berdoa, besoknya langsung mobil itu mau dipinjem. Saya tanya papi, kok kenapa mendadak? Lalu papi saya ngomong gini, jadi bosnya papi, mertua saya, itu punya anak. Nah, teman dari anaknya mau menikah. Dia janji sama anaknya, aku pinjemi mobilku buat pas pernikahan kamu. Jadi mobil pengantin. Nah, papa mamanya tahu ada budaya orang China, saudara. Kalau belum menikah atau belum punya mantu atau apa nggak boleh mobil dipakai buat gitu. Ya ini orang di luar Tuhan dengan kepercayaan seperti itu. Jadi papahnya ngotot, gak bisa, mobil kamu gak boleh dipakai, nanti gini. Lalu anaknya, loh tapi saya udah janji gimana, pokoknya gak bisa. Itu malam ketika saya berdoa sama istri saya, Tuhan besok gak punya uang Tuhan. Lalu papi saya mendengar dan ada apa sih, mau pinjem mobil, anak saya sewain mobil pengantin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Intimlah dengan Tuhan, andalkan Dia. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ini Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Apa yang membuat kita tidak tenang, saudara, hari-hari ini? Datang sama Tuhan, intim dengan Dia. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, perkatakan ayat-ayat ini sampai muncul iman dalam hidup kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bagaimana kita ungkapkan? Ungkapkan pengalaman iman kita melalui apa? Penyembahan, doa, dan perenungan firman. Ada satu istilah koramdeo. Koramdeo artinya muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, adakan penyembahan doa dan merenungkan firman Tuhan. Ada satu pujian, kayaknya daripada saya yang nyanyi, Jess yang nyanyi aja ya. Sebentar.
sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Silakan, ada mic lain Kak ya? Ini nggak apa-apa? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Cik Vin dulu ngidamnya apa sih kok punya anak suaranya kayak gini ya. Saudara, ketika lemah jangan malah mundur. Datang sama Tuhan, intim dengan Dia. Ada poin penting di lagu yang tadi dinyanyikan oleh Jess. Selai di rambut kita terjatuh, tak akan terjatuh kalau Tuhan gak izinkan. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihinya. Saudara mau COVID 4 bulan, saudara punya toko lagi sepi, saudara mengalami masalah-masalah yang berat, jangan takut. Tuhan izinkan itu karena Tuhan punya maksud. Amin. Hampir selesai, sebentar lagi. Yang kedua, Daud memiliki keintiman dengan Tuhan dan Daud rela dikoreksi dan ditegur. Mazmur 51 ayat 5 dikatakan,
Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sadar dengan dosanya. Saudara, dosanya Daud itu dibikin lagu, dinyanyikan oleh umat. Harusnya sebagai raja dia gengsi, bahkan ketika ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, ya, ketika ditegur oleh Nabi Nathan dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya, Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Meskipun sebagai raja Daud tidak tersinggung dengan teguran itu. Sebetulnya Daud bisa bunuh itu Nabi Nathan, saudara. Dia punya kuasa itu. Tapi Daud mau intim dengan Tuhan. Ketika dia ditegur, dia sadar. Ya, dia ngomong, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Saya senang mengkhotbahkan Daud. Kenapa? Dia bukan orang yang sempurna, saudara. Mungkin ketika saya mengkhotbahkan seseorang yang sempurna, saudara berkata, ya kan dia orang yang sempurna, dia tokoh dalam Alkitab. Tapi lihat, Daud juga orang yang sama seperti kita. Dia sadar akan pelanggarannya, dia bergumul dengan dosa-dosanya. Tapi kenapa dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Jawabannya sekali lagi, karena Daud orang yang intim dengan Tuhan. Pertobatan, saudara, menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk. Dia bangkit sekalipun harus bayar harga yang sangat mahal. Dan yang terakhir, yuk kita membangun intim dengan Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Nyanyikan pujian tadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini, haleluya. Tuhan selalu menolongku, yes, 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 haleluya. Selalu menjagaku, amin. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku seluruh hidupku. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian. Dari awal. Dan selalu haleluya. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
musimnya boleh berubah, musimnya boleh berganti, tapi kasihnya yang tidak akan berubah. Haleluya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolong dengan caramu, pakai cara Tuhan. Yes, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mau dengar jemaat Tuhan nyanyi, Tuhan selalu, Tuhan selalu. Haleluya. Yes, terima kasih. Oh ya ya ya. Saya undang istri saya untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan selalu Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hidup kami satu persatu Tuhan. Tapi kami mau membangun keintiman dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi intim dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada berkat, ada keindahan, ada rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu menegur kami, yang selalu menjaga kami Tuhan, supaya kami lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Pak Handoyo yang sudah melepaskan hati Tuhan di tengah-tengah kita. Kiranya ini kemudian memacu hati kita untuk lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan lagi. Amin.
beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama pertemuan Dekom berlangsung di tempat sesuai dengan kesepakatan dari Bapak Ibu Saudara dengan Gembala Dekom, ya, baik yang di hari Selasa di Jatibarang dan yang Rabu bertempat di Brebes. Kemudian Bapak Ibu, ada satu pengumuman saya ingin Bapak Ibu memberikan perhatian khususnya kepada seluruh pekerja dan aktivis gereja, bahwa besok malam kita ada pertemuan Zoom, ya, pemberdayaan pekerja dan aktivis baik sekolah minggu, pengurus remaja, bahkan sampai juga yang terlibat dalam pelayanan di ibadah raya. Ya, kita akan bersama dengan beberapa gereja-gereja yang lain juga kita terjadwal untuk mengikuti pemberdayaan ini, akan dilayani oleh Cornelius Wing, ya. Karena saya percaya bahwa kita perlu memiliki pemahaman-pemahaman dan nilai-nilai yang sama di dalam pelayanan, ya, supaya kita bisa sehati, sepikir, ya, supaya kita bisa bergerak bersama. Apa sih yang menjadi panggilan gereja, apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menghabiskan waktu. Jadi sekali lagi semua pekerja, aktivis, ya, gembala-gembala Dekom, kita besok jam 7 malam kita akan mengikuti Zoom. Nanti saya akan share linknya, ya, link Zoomnya di grup WA. Mohon perhatian dari Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mengikuti Zoom ini di rumah, mungkin faktor jaringan yang kurang baik, Bapak Ibu bisa hadir di gereja, ya, nanti bisa Zoom bareng-bareng, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu pengumuman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa hari ini adalah ibadah terakhir, ya, dari Saudara Simon yang tadi WL bersama dengan tim Praise and Worship, ya. Ini hari terakhir dia melayani Tuhan di kota ini, di gereja ini. Karena nanti tanggal 2 dia akan kembali ke Tawangmangu, lalu kemudian kembali ke Kendari, tempat di mana dia pertama kali ada di sana untuk melayani Tuhan. Ya, jadi untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Simon untuk menyampaikan berkata-kata, ya, bukan sepatah dua patah kata. Nanti cuma kalau sepatah dua patah kata kan terima kasih selesai. Ya, berkata-katalah. Ya, dipersilakan Simon. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kehidupannya buat saya secara pribadi. Banyak nilai-nilai yang saya dapatkan, banyak hal-hal yang berharga yang membuat saya banyak belajar di tempat ini, dan menjadikan tempat ini sangat istimewa buat saya karena tempat ini membuat saya banyak belajar. Dan satu hal yang saya ingat sampai sekarang, apa yang Pak Gembala katakan seperti ini. Jangan hanya kamu tuh cuma cari pengalaman, tetapi cari nilai di dalamnya. Dan itu hal yang terpenting bagi saya, bahwa tidak hanya saya mencari pengalaman dalam pelayanan, tetapi nilai-nilai apa yang tersampaikan, yang saya dapatkan, dan itu yang membuat saya belajar banyak hal di tempat ini dan menjadikan saya sampai sekarang saya bersyukur kalau tempat ini juga membentuk saya. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih banyak kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sudah membagikan kasihnya kepada saya, dan saya kayak nyaman juga di tempat ini, menganggap ini kayak saya punya keluarga yang besar seperti itu. Dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan dalam hati Bapak Ibu Saudara dalam selama saya pelayanan di tempat ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, boleh Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau berdoa buat Simon. Simon bisa maju ke depan.
Yuk arahkan tangan kita untuk memberkati Simon. Thank you Jesus. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalan yang kau telah tetapkan dalam hidupnya. Bukan secara kebetulan juga dia ada di kota ini. Diperlengkapi dan diberdayakan oleh Tuhan dan oleh semua peristiwa, pengalaman untuk menajamkan dia. Melihat panggilan Tuhan yang mulia. Bahkan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupannya. Kami mengangkat tangan kami memberkati Simon. Tuhan sendiri yang akan memberdayakan-Mu. Dia akan memperlengkapi-Mu dan mengelevasi-Mu pada tingkat-tingkat kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan melepaskan-Mu pada panggilan yang mulia untuk mengerjakan tugas-Mu di ladangnya. Dengan perlengkapan-perlengkapan rohani, hikmat yang dari atas, favor yang akan terus menuntunmu, memberikanmu kekuatan untuk bergerak dalam jalan-jalan anak domba Allah yang akan membawamu pada ketuntasan dan keberkatan. Bahkan diberikannya kepadamu kasih karunia yang menopang hidupmu, kesehatianmu dengan hatinya akan membuat engkau semakin bergairah untuk mengerjakan seluruh maksud Tuhan dalam hidupmu. Kesepakatanmu dengan firman-Nya akan memberikan kepadamu kekuatan yang besar untuk melangkah tanpa keraguan. Hikmat yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memilih, memilah dan membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga engkau akan mengalami percepatan, engkau akan mengalami ketepatan, engkau akan mengalami juga keluasan dan kedalaman dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan mempertajam matamu untuk melihat, memberikan kepekaan kepada telingamu untuk mendengar, bahkan menuntun hatimu untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan anugerah, kasih karunia dan kemurahan. Dari tempat ini engkau diutus kembali ke tempatmu untuk mengerjakan kehendak Allah, memperluas kerajaannya di sana, melepaskan nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah yang akan mengelevasi banyak orang, yang akan memberdayakan banyak orang pada tujuan-tujuan yang mulia dari kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menopangmu, kiranya Tuhan menyertaimu, dan Tuhan sendiri yang mengurapimu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan, ada atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah semua yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkatilah setiap tutur katamu menjadi hikmat, menjadi perkataan-perkataan iman yang memberdayakan orang. Di dalam dan demi nama Yesus, kami memberkatimu dan melepaskanmu, mengutusmu pada ladang yang Tuhan sudah siapkan. Bagi Tuhan segala hormat dan pujian. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan selesaikan ibadah kita, tetap berdiri, kita naikkan satu pujian. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi
Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kelimpahan, segala yang baik yang datang dari Bapa di surga kiranya dilimpahkan atas hidup kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.